bersama Matematika Warnaku. Oke, kita akan bahas untuk latihan mandiri yang kedua. Perhatikan di sini untuk latihan mandiri yang kedua. Wow, soalnya cukup banyak ya. Nah, oke, penyelesaiannya langsung saja kita buat tabelnya. Jadi tabel itu mempermudah dalam membuat model matematikanya ya. Kita akan baca satu persatu dulu, kita akan pahami satu persatu agar nanti kita dapatkan model matematika yang sesuai, yang tepat, dan yang benar. Oke, di sini kita mulai dulu dari harga seekor sapi dan kerbau. Oke, saya akan letakkan harga sapi dan harga kerbau di sini sebagai harga beli. Sapinya di sini, kemudian kerbaunya di sini, ya. Adalah 9 juta dengan 8 juta. Selanjutnya kita punya modal itu 124 juta. Berarti kalau modal kita letakkan di mana nih? Harga belinya di sini 9 juta sama 8 juta, berarti modalnya saya letakkan di sini ya. Oke, selanjutnya di sini kemudian Jade menjual sapi dan kerbaunya dengan harga segini ya. Jadi kita akan meletakkan harga jual di sini. Oke, harga jualnya adalah 10 juta, 10,3 dan 9,2. Selanjutnya, kita juga sudah tahu bahwa di sini ada total kandang ini ya. Kandang ini cuman bisa menampung 15 ekor. Oke. Jadi kandangnya hanya mampu memuat 15 ekor, itu entah sapi atau kerbau ya, pokoknya perpaduan keduanya. Nanti kita letakkan di sini saja ya. Nah, selanjutnya ini kita akan menentukan keuntungan maksimum. Oke, kita akan menentukan keuntungan maksimum. Karena di sini kita mau menentukan keuntungan maksimum, maka kita harus cari dulu keuntungannya dulu ya. Di sini ada harga beli, harga jual, berarti kita akan buat keuntungan. Ya, kita akan buat keuntungan karena yang ditanya adalah keuntungan maksimum. Nah, keuntungannya berapa? Tinggal harga jual kurangi dengan harga beli. Berarti 10,3 kita kurangkan dengan 9 juta dapat 1,3. Yang kedua, untuk kerbaunya keuntungannya adalah 1,2 juta ya. Setelah itu kita akan buat mana sumbu X-nya dan sumbu Y-nya. Nah, karena di sini itu sudah cukup jelas ya bahwa sumbu X dan bahwa variabel X dan variabel Y-nya itu adalah sapi dan kerbau ya, bukan harga beli dan harga jual. Kenapa? Kalau harga beli dan harga jual itu nanti tidak sesuai ya. Di sini adalah sapi dan kerbau. Oke? Karena kalau harga beli dan harga jual nanti itu ibaratnya tidak sesuai dengan jodohnya ya. Nanti kalau misalkan ini X atau ini Y, masa 9 juta 10,3 kok tiba-tiba 1,3 ya, tidak cocok. Maka kita buat ini sebagai X-nya adalah sapinya, kemudian kerbaunya adalah Y-nya ya. Atau kita lihat pertanyaannya nih. Nah, pertanyaannya ini kan cukup kalian lihat di sini. Oke, untuk menentukan variabel X dan variabel Y-nya, kita cukup baca di pertanyaan yang terakhir nih ya. Tentukan keuntungan maksimum dan banyak sapi dan kerbau. Oke, sudah cukup jelas sapi dan kerbau. Berarti X-nya adalah sapinya, kerbaunya itu adalah Y-nya ya. Selanjutnya kita akan bikin model matematikanya. Kita bikin fungsi kendalanya. Berarti jadi bagaimana nih? 9X ditambah 8Y itu kurang dari samanya 124 ya. Dan X ditambah Y kurang dari samanya 15 ya. Karena total dari sapi kerbau ada 15. Kita tulis dulu. Nah, ya. Jadi yang kedua ini 9 juta X tambah 8 juta Y. Kurang dari samanya 124 juta. Tandanya kurang dari kenapa? Karena ya kalian bisa baca di situ bahwa tersedianya itu hanya 15 ya. Hanya bisa menampung 15 dan modalnya cuma segini. Otomatis kan kurang, nggak mungkin lebih ya. Oke, kita akan sederhanakan untuk pertidaksamaan yang kedua. Untuk pertidaksamaan kedua saya sederhanakan di sini menjadi seperti ini ya. Jadi nolnya kita coret nih. Nah, nol kita coret. Ini juga.
Maka menjadi seperti ini ya. Kemudian fungsi tujuannya 1,3 juta X tambah 1,2 juta Y ya. Jadi kamu kalau mau bikin fungsi tujuan itu tergantung pertanyaan. Kalau di sini mintanya keuntungan, ya berarti tinggal 1,3 juta itu kamu dapat tadi ya dari harga jual kurangi harga beli. Tapi kalau di sini diminta harga maksimumnya dari penjualan sapi dan kerbau, kalau ditanyakan harga maksimumnya, ya berarti yang kamu gunakan fungsi tujuannya adalah ini, ya. Jadi tergantung pertanyaan. Karena di sini mintanya keuntungan, ya berarti kamu harus cari keuntungan. Tapi kalau di sini harga maksimum, ya berarti yang kamu pakai ini nih fungsi tujuannya, gitu ya. Oke, lanjut. Kita akan menggambar ke dalam bidang kartesius, ya. Bagaimana cara menggambarnya? Di sini saya punya 4 fungsi kendala. Kita akan gambar dulu untuk yang fungsi kendala pertama, X ditambah Y kurang dari sama dengan 0. Untuk menggambar, ya kita butuh 2 koordinat. Untuk mencari 2 koordinat, tinggal kita nolkan X dan Y. Oke, kita akan mulai untuk menolkan X-nya dulu. Kita coret X-nya, kita anggap tidak ada. Kalau X-nya 0, berarti Y-nya ada berapa? 15. Maka di sini adalah 0,15. Lanjut. Kalau Y-nya yang kita nolkan sekarang, oke, kalau Y-nya yang kita nolkan, sini ya, berarti X-nya berapa? 15. Oke, berarti 15 kemana? Kita akan gambar 0,15. X-nya di sini, 0,15 berarti di sini ya. Mana ya? Oh, di sini. Ini adalah 0,15, lanjut 15,0 ya. Kemudian kita hubungkan 2 titik tersebut. Nah, kemudian kita tulis pertidaksamaannya. Kita akan uji. Kita akan gambar daerah pertidaksamaannya. Kita uji lagi-lagi, kita ambil berapa nih? Titik ujinya 0,0. Oke, kita masukkan ke sini 0,0. Kita masukkan ke dalam sini. Berarti 0 ditambah dengan 0 kurang dari sama dengan 15. Kita akan ambil titik ujinya tadi 0,0. Maka didapat 0 kurang dari sama dengan 15. Betul atau tidak? Betul ya? Oke, kalau betul artinya ini adalah daerah himpunan penyelesaian ya. 0,0 itu adalah daerah himpunan penyelesaian. Nah, video sebelumnya kita sudah sepakati bahwa yang akan kita arsir adalah yang bukan HP. Nah, karena bukan HP, 0,0-nya itu adalah 0,0-nya itu adalah HP ya, karena pernyataannya ini benar. Jadi 0,0 itu adalah HP ya. Berarti di sini ada daerah himpunan penyelesaian yang di bawah grafik. Jadi yang kamu arsir adalah yang di atas. Oke, lanjut ya. Kalau sudah, kita akan gambar yang kedua, yaitu 9X tambah 8Y kurang dari sama dengan 124. Kita akan coba menolkan X-nya. Ya. Kalau X-nya 0, berarti Y-nya ada berapa nih? 8Y sama dengan 124. Berarti Y-nya dianggap 124 bagi 8 ya. Nah, maka 0,124 bagi 8. Untuk Y-nya, kita coba kalau Y-nya 0. Kita coba kalau Y-nya itu adalah 0. Maka kita coret ya. Nah, maka X adalah berapa? 124 dibagi 9 ya. Nah, tinggal kita masukkan ke dalam bidang kartesius nih, koordinatnya 0,124 per 8. Itu adalah di sini ya. Lanjut, 124 per 9,0. Posisinya adalah di sini ya. Nah, selanjutnya kita hubungkan 2 titik tersebut. Pertidaksamaannya adalah ini, kita akan uji cobakan ya. Kita pakai lagi-lagi kita pakai titik uji 0,0 ya. Kita akan uji 0,0. Kok selalu pakai 0,0? Karena 0,0 yang mudah. 0 tambah 0 kurang dari sama dengan 124. Oke, 0 kurang dari sama dengan 124. Betul lagi kah pernyataannya? Betul ya. Oke, pernyataannya betul. Berarti 0,0 ini memuat himpunan penyelesaian. Berarti yang di bawah garis hijau itu adalah HP-nya.
maka kita harus arsir. Maka kita harus arsir yang bukan HP. Berarti yang ini bukan HP ya. Arsir. Yang hijau. Oke. Oke, sudah ya. Lanjut yang pertidaksamaan ketiga. X lebih besar sama dengan, kita akan gambar lebih besar sama dengan 0 di daerah kanan ya. Maka kita arsir yang ini. Nah. Ya karena ini bukan HP ya. Lanjut, Y lebih besar sama dengan 0. Y lebih besar tuh ke atas ya. Y-nya sama dengan 0 tuh di sini. Maka kita arsir kebalikannya ya. Yang bukan HP yang kita arsir. Jadi yang kurang dari Y, yang kurang dari kita arsir. Maka dari himpunan penyelesaiannya adalah yang bersih. Yang bersih adalah yang di tengah ya. Perhatikan di sini. Nah, tadi saya sudah gambarkan ya. Nah, ini nanti untuk slide selanjutnya saya pakai gambarnya yang ini ya. Sama saja. Biar lebih cakep nih saya ubah jadi seperti ini. Tapi kalau kalian boleh tetap ini ya. Oke, biar cakep nih, saya ubah ke dalam ini, kemudian akan saya gambar ya. Kita akan menentukan optimumnya. Nah, nilai optimumnya adalah di mana? Oke, perhatian di sini ada 3, 1, 2, 3. Dan yang terakhir itu adalah 0,0. Oke, kita akan mencari koordinat titik B dengan mengeliminasi dua garis ya. Perpotongan dua garis ini dari ini dan ini. Maka kita akan eliminasi. 9x plus 8y sama dengan 124 dan x plus y sama dengan 15. Apakah sudah ada yang sama x1y-nya? Belum ada ya. Maka di sini saya akan mengalihkan, saya mau hilangkan y-nya ya. Berarti y-nya harus saya buat sama. Berarti y-nya yang atas saya kali 1, yang bawah saya kali dengan 8. Nah, kemudian kita kalikan nih. Yang atas sama persis, yang bawah tinggal kalikan 8. Nah, dapat begini. Kemudian karena y-nya sudah sama, kita akan kurangkan 9 kurangkan 8x ya. Maka dapat x-nya adalah 4. Kalau x sudah dapat 4, untuk mencari y-nya gampang. Tinggal substitusikan ke salah satu persamaan ini yang gampang. Saya mau pilih yang bawah ya. Oke, maka dapat y-nya adalah 11. Artinya koordinat titik B adalah 4,11. Saya letakkan di sini. Nah, oke, kita akan mencari optimumnya. Di sini fungsi kendalanya adalah yang ini. Maka kita akan buat tabel. Nah, di sini saya hanya 3 ya. Kenapa hanya 3? Karena di sini saya 0,0-nya tidak. Jadi 0,0-nya tidak perlu saya masukkan ke sini ya. Karena kalau saya masukkan, ini kalau nanti saya buat sendiri ya. Oke. Kita akan buat dulu yang pertama, yaitu A-nya 0,15. Kita akan masukkan ke dalam fungsi tujuannya, maka dapat ya X-nya 0, Y-nya 15, dapat 18 juta. Lanjut, titik yang B 4,11. Kita akan masukkan ke fungsi tujuannya. 1.300.000 dikalikan dengan 4, dengan ditambah dengan 1.200.000 dikalikan dengan 11, dapat 18.400. Wah, lebih besar ini ya. Kemudian C-nya 16 juta ya. Nah, yang D-nya itu udah pasti 0 karena 0,0 ya. Jadi pasti 0. Artinya di sini nilai maksimumnya atau untuk harga keuntungan sapinya itu adalah sebesar 18.400 ya untuk keuntungan maksimumnya. Oke, selesai ya. Jadi cukup di sini dulu. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan tanda lonceng. Dan juga jangan lupa komentar, berikan saran dan pendapat kalian yang membangun channel ini. Terima kasih.